Pemerintah hari ini menggulirkan vaksin. Ya manut. Vaksin, gak usah seudon dengan pemerintah. Dikasih sertifikasi halal sama MUI, minta presiden duluan. Presiden mau minta di live TV. Di live TV mau katanya diedit. Beneran divaksin, katanya vaksinnya presiden beda dengan vaksinnya rakyat. Cangkemmu to dul. Kok gaweane golek salahe pemerintah tok. Ngono kuwi kok ana bantuan vaksin, ngantri ngarep dhewe alah. Ngisin itu. Kita ikut dengan pemerintah. Vaksin ada, mudah-mudahan segera dipercepat sehingga kondisi menjadi normal. Amin Allahumma amin. Berikanlah manusia makan selama 3 tahun, dia akan meluapkanmu selama 3 hari. Tegasnya apa? Kadang-kadang kita butuh belajar kesetiaan dari anjing. Anjing kuwi dipakani, ngerti karo sing makani sapa. Kadang-kadang kita makani orang lali karo awake dhewe. Nanggung Bu Yari ya. Ono Cak Yuda lan Cak TP. Ono Dik Nanda dan juga Gus Miftah. Ngono lho sakjane. Lanjut TV nih. Dan piye kata-katane piye? Ono Cak Yuda dan Cak TP. Ono Gus Miftah dan JTV karo Dik Nanda. Gila. Semacam dia aku tak mulai. Yo lah. Lu Nanda siji atau disebut jenengku. Mulai tenan lagi episode 5 lho. Tapi papat. Oh ya, tambah fresh sama Dik. Fresh papat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di sahur bareng Gus Miftah. Ayo. Gorong. Ayo dulur nambah barokah. Enggak masalah. No problem. Ayo. Kita masuk pada acara sahur hari yang ke-4. Berarti hari raya kurang 26 hari. Berarti Gus Miftah mau kasih THR kurang 26 hari. Oke. Insyaallah. Kita tetap semangat menghibur semua pemirsa JTV yang ada dimanapun juga. Ayo yang belum bangun, ayo silakan bangun. Silakan bangun. Silakan makan sahur. Ya, oke. Langsung. Ini loh. Ini, oh ya. Bagian. Iya kali ya. Iki penting. Kenali keunggulannya. Nah. Pertama dengan RON 92 mengandung formula Pertatek. Luar biasa. Bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi. Sekaligus membantu mewujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik pertama. Dan jangan lupa untuk bisa menghubungkan perasaan kamu sama aku. Jangan lupa sama Telkom Indonesia. Halo sayang. Dan juga buat ibu-ibu, mbak-mbak yang pada hari ini sahurnya belum mateng, biar cepat masaknya, jangan lupa pertama. Iki bagianku, aku sergep, aku mau bagian sergep. Bedo. Sahurnya jangan lupa pakai Sarimi varian baru, mie goreng rasa fried chicken ayam crispy. Puas enaknya, puas kriuk ayamnya, puas porsinya, dan puas harganya. Cari yang puas, ya Sarimi varian baru. Puasnya ngegas. Berikutnya, tetangga sendiri yang sangat nyaman. Kalau misalnya kita mau nginep, mau liburan, mau ngapain aja, mau kondangan, ya kan? Semuanya bisa langsung aja menginap di Best Western Papilio Hotel. Apa itu? Wherever life takes you, Best Western
is there. Masya Allah. Gak kayak musik gak nginep nang sebelah loh. Tema kita hari ini sangat berat. Apakah itu? Bingung aku tadi. Vaksin dunia akhirat di bulan Ramadan. Vaksin. Kalau menurut aku, vaksin dunia akhirat di bulan Ramadan itu, Mas TB, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup di dunia ini selamanya. Tapi beribadahlah seolah-olah kamu akan mati, akan meninggal. Makanya di dunia ini awakmu kudu beribadah, Mas TB. Beribadah itu sangat penting. Ngibadah, nyambut gawe yo seolah-olah kue bakal urip selawase. Ngibadah seolah-olah kue bakal mati, Mas TB. Lah kowe kok nuturi aku padha wae nglabur langit nguyai segoro tanpa guna. Iya. Kita kan saling mengingatkan. Gus Miftah itu santri pertama, aku itu santri kedua, Mas. Duh. Edan. Ilmuku karo Gus Miftah itu sebetulnya beda-beda dikit lah. Cuma aku gak gelem sombong, Mas. Kenapa? Lah nek perkara nyuwun sewu ngibadah ana ning donya gawe ning akhirat kuwi tau tak lakoni, Mas. Ngaji kuwi katam ping 29. Alif fathah a, alif kasra i, alif doma u. Nek alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U. Nek diwaca A I U. apakah artinya a i u? Aku iki urip. Wong urip kudu golek Gendaan. pahala. Berlomba-lomba berbuat kebajikan. Nah. Fastabikul khairat. Ratekan kowe aku muni ngene. Sadaqallahul azim. Berarti wis buyar. Wah. Wes daripada bingung iki vaksinnya ya apa dunia akhirat, langsung aja kita tanya guru kita yang tercinta. Wah. Ini biar Gus Miftah yang menjelaskan apakah vaksin dunia akhirat di bulan Ramadan. Betul. Langsung saja. Monggo Gus. Monggo, Gus aturan Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa sahur bareng Gus Miftah JTV yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, hari ini di studio dengan jamaah-jamaah yang luar biasa. Dengan bapak-bapak yang rata-rata berkelebihan berat badan. Bapak-bapak ini dari kalau nggak salah dari jamaah Al-Mutahsor. Dan juga Lagu ini dia mangkat dewe kok. termasuk jamaah dari perwakilan dari Pondok Darul Nikmat. Oh ngendi Doli. Darul Nikmat. Darul nih. Kita berbahagia hari ini masuk Ramadan keempat. Mudah-mudahan semua pemirsa sehat. Amin. Dan kita bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan penuh keimanan sehingga semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan saya selalu berdoa mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Kalau toh yang dipanggil duluan saya pasrahkan kepada TB. Nggak bisa, Gus. Kenapa? Saya nggak bisa mati duluan. Kenapa? KTP saya seumur hidup. Kalau kamu pengen nggak mati duluan atau pengen hidup selamanya gampang, Pripun? nggak harus punya KTP seumur hidup. Caranya Tapi dadi wong budek. Nah, kenapa wong budek? Karena nggak pernah dengar ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan budek. Ora tau krungu. oh yune dicelok mungkin Gus mati Jawa ya gak dia. krungu. Heeh. Tapi begitu nyabrang kalau truk dibel gak krungu tabrak biar. Podo ae. Ya kita doakan TB panjang umur lah. Amin. Amin. Di orang sedunia mati, TB hidup sendiri. Nek mati ra ono sing genjong. Gelundung dewe ya. Lah, kita hari ini akan ngomongin vaksin. Ini tema yang dibuat oleh teman-teman kreatif, bagus banget nih, vaksin dunia dan vaksin akhirat. Saya itu orang Islam yang beraliran rasionalis. Karena adinu aklun ladina liman la aklalah. Adinu wal aklu. Jadi orang beragama itu ya harus berakal itu. Orang berakal. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, itu. Makanya rufi al-qalamu an salasin, hukum itu tidak diberlakukan bagi 3 golongan. Salah satunya adalah orang gila sampai dia sembuh.
Jadi anak kecil sampai dia balik, kemudian orang tidur sampai dia bangun, dan orang gila sampai dia sembuh. Itu artinya kalau TB nggak pengen puasa, nggak mau sholat, nggak mau haji, gampang. Jadilah anak kecil terus, atau jadilah orang tidur terus, atau jadi yang ketiga edan terus. Nah, dan kemungkinan TB yang ketiga. Dan terus. TB malah ketiga-tiganya. Oh, atau ketiga-tiganya. Aku edan itu. Direwangi edan yo arang-arang ya. Nah, kenapa saya mengatakan saya aliran rasionalis, saya orang-orang yang logis? Katanya begini. Saya itu selalu saja kalau ada orang datang ke pondok bilang begini, Pak Kiai saya sakit jantung, sakit jantung. Mbok tolong saya diobati. Saya selalu berprinsip penyakit medis itu ya sembuhnya harus medis gitu. Kalau tak kemudian doa itu fungsinya hanya untuk memberikan sugesti dan support saja. Atau orang begini, orang datang ke pondok kehilangan motor, Gus minta motor saya hilang, mbok tolong dudungake hilang. Dudungake ketemu. Aku yang batin, wong kiai ini ya kelangan kok gitu. Nah, fungsi dari doa itu sebenarnya adalah untuk menenteramkan jiwa yang tidak tenang. Karena begitu orang itu kehilangan motor, hatinya tidak nyaman. Lah fungsi doa itu untuk membuat nyaman hati. Kalau hatinya sudah nyaman, dia bisa bekerja kembali, dapat rezeki lagi dan akhirnya bisa beli motor lagi. Maka ketika ada orang datang kepada saya bilang begini, Gus Miftah kalau saya kehilangan motor, tanya orang pintar gimana? Salah. Lah kowe kehilangan motor kudune lapor karo polisi. Lah kowe kehilangan motor lapor karo wong pinter, kue kelangan motor plus kelangan gula kopi. Nah, makanya ini yang saya maksud rasional. Demikian juga dengan persoalan vaksin dunia dan vaksin akhirat. Yang pertama, soal pandemi corona. Corona ini kan memang persoalan medis yang tidak hanya orang Indonesia yang mengalami, bahkan seluruh dunia. Betul. Ya, ini persoalan medis, persoalan penyakit. Tentunya kemudian kita bertanyanya kepada ahli medis. Karena konsep dalam agama adalah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikir ketika kamu tidak mengetahui sebuah persoalan. Kalau saya pengen datang ke JTV dan saya nggak tahu alamatnya JTV, yang perlu saya lakukan cuma satu. Bertanya kepada orang yang tahu alamatnya JTV. Minimal dengan menggunakan GPS. Gunakan penduduk sekitar. Oh, GPS. Gunakan penduduk sekitar. Iya. Takok-takok, Mas. GPS. Anyar. GPS gunakan penduduk sekitar. Minimal. Artinya apa? Kalau saya pengen main ke mall, saya nggak tahu alamatnya mall, ya saya harus tanya kepada yang tahu mall. Lah, kalau saya pengen tahu Allah, maka saya harus dekat dengan orang yang tahu tentang Allah. Lah, kalau saya pengen tahu tentang corona, tentunya saya harus bertanya kepada ahli medis yang tahu corona. Maka saya selalu mengatakan, ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Hari ini semua orang punya TV loh. Yang punya TV tidak hanya JTV loh. Semua orang hari ini punya TV dalam bentuk apa? Dalam bentuk medsos, dalam bentuk Instagram. Maka di situ ada IGTV. Semua orang bisa berpendapat, tapi ingat jangan ikut orang yang ahli berpendapat, tapi ikutlah pendapat ahli. Termasuk persoalan corona ini. Maka kemudian pemerintah dengan segala kebijakannya kemudian memberikan solusi dalam bentuk vaksin. Yang perlu kita lakukan apa? Manut saja. Jangan kemudian ini persoalan medis kamu nggak percaya dengan pemerintah. Percaya saja dengan pemerintah, karena apa? Itu bagian dari keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah. Karena orang yang taat kepada pemimpin itu adalah orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ayatnya atiullah wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, baru kepada pemimpin. Artinya apa? Orang yang taat kepada pemerintah berarti mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Cuman bedanya adalah ketika kita taat kepada Allah langsung dengan menggunakan kalimat perintah atiu. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, atiu langsung. Tetapi ketika taat dengan pemimpin hanya menggunakan wawul atof, wawu sambung. Artinya apa? Kalau pemerintah benar ya kita ikuti, kalau salah tentunya perlu kita kritisi bareng-bareng, tentunya dengan cara yang baik. Lah, genahe piye? Engko bari kita terangke. Oh, gitu. Bari ki be diterangne, pokoknya tetap tonton terus sahur bareng Gus Miftah. Pemerintah hari ini menggulirkan vaksin. Ya manut. Vaksin, gak usah seudon dengan pemerintah. Lah kita kan seudon terus toh Pak. Ada corona minta vaksin. Vaksin ada minta sertifikasi halal.
dikasih sertifikasi halal sama MUI, minta presiden duluan. Presiden mau minta di live TV, di live TV mau katanya diedit. Beneran divaksin, katanya vaksinnya presiden beda dengan vaksinnya rakyat. Cangkemmu to dul, kok gaweane golek salahe pemerintah tok. Ngono kuwi kok ana bantuan vaksin, ngantri ngarep dhewe alah. Ngisin-ngisini itu. Cuma ono nang CTV mangan jatah waya sore sahur bareng Gus Miftah balik maneh nang CTV. Ayo pemirsa yang masih belum makan sahur segera sebelum Imsya, karena memang kita balik lagi di sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, nambah barokah. Kenali keunggulannya. Pertamax dengan RON 92 mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu itu lebih awet dan terlindungi, sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi apa? Jadi lebih baik hanya Pertamax. Hai Telkom Indonesia, terima kasih ya. Yuk kita lanjut lagi terhubung dengan Gus Miftah, silakan. Taat kepada pemerintah itu bisa dilihat. Kalau kemudian pemerintahnya baik ya kita ikuti. Kalau kurang baik tentunya kita kritisi. Termasuk beberapa waktu yang lalu Gus Miftah mengkritisi pemerintah tentang legalisasi miras. Ya kita sampaikan saja. Tentunya kalau gaya Gus Miftah mengkritisi kan dengan cara yang enak, asik, guyon. Saya bilang miras atau minuman keras yang boleh dikonsumsi cuma satu. Apa? Es batu. Loh, termasuk miras tuh Pak? Iya kan minuman keras. Oh iya ya. Orang percaya cokoten kan orang percaya. Maka kita taat. Termasuk pemerintah membuat 3M, prokes, protokol kesehatan. Contohnya menjaga jarak, ya kita ikuti saja itu loh. Maka kita menjaga jarak gitu. Virus corona mengajarkan kita untuk menjaga jarak. Kenapa? Karena yang dekat saja belum tentu kepelaminan. Iya. Yang dekat saja belum tentu kepelaminan. Santai saja Nanda. Kalau kita berjodoh pasti kepelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu. Virus corona mengajarkan kita menjaga jarak. Kenapa? Karena yang dekat saja diam-diam menyakiti. Iya. Ganti gue ya apa? Temenku itu nyoni saya Gus. Menjaga jarak iki gak ikut menjaga jarak kok teman-temanku apa? Menjaga jarak. Ya piye. Itu gara-gara dia sangat disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan. Itu menjaga jarak. Dari kamar kos-kosan itu yang dulu dibuat dekat, itu sekarang diloncati satu. Bahkan giginya pemenah kuwi. itu enggak boleh rapat. Menjaga jarak untune kuwi. Untungnya sampai dijaga jarak. Aku merongos jenenge. Jadi gopang. Virus corona mengajarkan kita untuk menjaga jarak. Kenapa? Karena yang dekat saja belum tentu bersama. Iya ngono loh, contohnya goblok banget aku. Kuat. Corona harus menjaga jarak. Karena yang jauh saja jauh, apalagi yang dekat. Maksudnya kepiye? Isa ora. Corona itu diwajibkan untuk menjaga jarak. Jarak boleh jauh, tapi hati dan nama akan selalu dekat di doa. Apa wis ora ono blas. Lah ngomong hati kira ngono. Pripun? Jika kamu rindu dengannya, sebutlah namanya dalam doa. Ngono umpamane ora bener. Jika kamu rindu dengannya. Ngene neng umpamane. Jika kamu rindu dengannya, jangan sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Ngono. Ora iso. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, matikan. Ya, tetap saja ya Allah. Jadi kita marah kepada peraturan pemerintah. Contohnya, pemerintah hari ini menggulirkan vaksin. Ya manut. Vaksin, gak usah seudan dengan pemerintah. Lah kita kan seudan terus toh Pak. Mada corona minta vaksin. Vaksin ada minta sertifikasi halal. Dikasih sertifikasi halal sama MUI, minta presiden duluan. Presiden mau minta di live TV. Di live TV mau katanya diedit.
Beneran divaksin, katanya vaksinnya presiden beda dengan vaksinnya rakyat. Cangkemmu to dul. Kok gaweane golek salahe pemerintah tok. Ngono kuwi kok ana bantuan vaksin, ngantri ngarep dhewe. Alah. Ngisin ngono lho. Karepe apa-apa pemerintah salah, tapi apa-apa golek bantuan dhisik dhewe. Itu namanya kita tidak fair. Maka di sini kita ikut dengan pemerintah. Vaksin ada, mudah-mudahan segera dipercepat sehingga kondisi menjadi normal. Amin. Khusus untuk TB saya besok mintakan vaksin rabies. Mbok disuntik mati wae. Timbang rabies kok malah dadi tanggungan wong akeh. Wah, aku ngomong rabies di kalingan ustadz sing nabrak asu. Pripun? Kan ono video ustadz bangga nabrak asu. Saya mengatakan begini ya, ngomong saya kelingan sama pemirsa JTV ini. Memang anjing itu najis haram, tapi nggak ada alasan kita aniaya dengan anjing. Dia juga makhluknya Tuhan kok. Nggak ada perintah untuk menganiaya anjing. Bagi saya banyak belajar dengan anjing. Anjing itu salah satu sifatnya apa? Setia. Maka ada peribahasa Arab yang mengatakan apa? At-imil kalba salasa ayamin sayadkuru kafi sanawati fi salasi sanawatin wat imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh TB. B. Ayo B, tunjukkan B. Tunjukkan B, kamu bisa B. Ayo. Tunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Salam. Sedekah ya. Jadi artinya begini. Berikanlah makan anjing selama 3 hari. Anjingnya rono Loh, ora. Ya tak balik. Salah, Tak balik. salah gon kita. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Ya. Dan berikanlah makan anjing selama 3 tahun. Ganti lokasi. Posisi nih sing keliru posisi. Blocking. Oh, lha niki kene asene adem kok. Ya makanya. Jadi iya artinya gue mau berikanlah makan kepada anjing 3 tahun, maka dia 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Berikanlah manusia makan selama 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. 3 hari. Tegasnya apa? Kadang-kadang kita butuh belajar kesetiaan dari anjing. Anjing kuwi dipakani, ngerti karo sing makani sapa. Kadang-kadang kita makani orang lali karo awake dhewe. Tapi kuwi ngaku isin. Pripun? Oh, kok direksi JTV dolan ning pondokku kudune menggok ngiwa kebablasan. Oh to, ndelalah dilekke karo asune tanggaku. Hop. Apik tenan. Ana tamu direksi JTV dikat asu, akhire asu tak bualang watu. Oh, bung. Kengeng. Kaing. Pindah posisi. Salah posisi terus toh. Oh. Ya gini dok. Kain. Kamu itu termasuk syirik karena Wela syirik ngomong. adalah anak anjing. Kire. Aku lo ngomong bahasa kawan aku ngerti kabeh. Akhirnya Pak Irman dan direksi JTV dolan ning pondokku ta, mlebu ning pondok ngerokok. Nggih. Padahal aku ora tau ngerokok. Betul. Diloke karo cecekan. Ngono kuwi. Cecekan. Alah, memang asu dicecak. Aku akhirnya kan aku nampa tamu ning mburi. Pak Irman ning ngarep. Akhirnya diloki karo kalkune tanggoku. Kocel. TB ngene Gus Miftah teko-teko mangan langsung dilokne tegak. Apa? Teko-teko nyekek. Lah kok aku bareng ngene Gus Miftah kuwi kan bar maem terus bingung arep apa aku mengguri pas wayah bengi. Lah kok dilok kodok. Piye? Rokok. Tapi kalau saya niki acaranya pengajian apa flora dan fauna. Kok rebuk perkara kewan kabeh. Vaksin. Balik ke vaksin. Cuma gara-gara ngomong vaksin rabies sih loh. Ngomong vaksin rabies. Lah, Vaksin rabies. kalau vaksin akhirat seperti apa? Nanti kita lanjutkan lagi. Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Nambah barokah. Masyaallah. Maka belajar nggak ada kata terlambat. Ingat ya, orang yang niat belajar dimanapun, kapanpun akan bisa mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Menganjata waya sore sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang JTV.
Saatnya menjawab pertanyaan netizen. Jadi mau saya sering ditanya, Gus, kadang-kadang kalau saya membaca beranda Facebook atau Instagram itu kok isinya sindiran ya, jangan-jangan orang itu nyindir saya. Bukan kok dia nyindir kamu, itulah cara Allah mengingatkan kamu. Ngono, maka disindir dengan cara seperti itu. Seneng kok suudon. Izin bertanya Gus. Ya, saya izin menjawab. Dari Nabila Husna 31. Jenenge apik. Nabila Husna. Nabila Husna 31. Ngeri. Berarti adike 30. 31 ya, Pak. Pak, aku tahu takoni. Siapakah orang Indonesia yang paling banyak saudaranya? Kiai Haji Zainuddin, MZ. Kan dari MA, MB, MC, MD. Ya. Wah, koncone. Tunggale Megi Z. Megi A, Megi B. Kalau vaksin sedang puasa gimana Gus? Tetap lanjut dan sahkah puasanya? Sah. Kemarin sudah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin, Bapak Wapres kita. Vaksin tidak membatalkan puasa. Makanya besok kalau bulan puasa, lanjut vaksinnya, diikuti saja petunjuk pemerintah. Supaya pandemi ini ndang rampung. Karena yang tidak boleh kan memasukkan dari lubang asli. Lubang asli bentuk-bentuk apa itu? Irung loro, kuping loro, kemudian mata, kemudian mulut, kemudian jalan belakang, sijine jalan ngarep. Kuwi pas jenenge apa aku lali. Karena pas pelajaran kuwi aku turu. Saya namanya lupa tapi tempatnya tak kirim lewat WA. Saya namanya lupa tapi tempatnya ingat gitu. Ini kayak pertanyaan-pertanyaan provokasi beginilah. Sengaja saya baca ya. Pripun, Bah? Dari Fatira Tarsyah. Apa gunanya vaksin kalau nggak menyembuhkan orang? Jadi sabar. Nyatanya saya punya teman di Jakarta itu Pak Ahmad Sahroni, dia antibodinya naik. Antibodinya naik gara-gara divaksin. Gitu loh. Jangan suudon lah, jangan suudon. Saya yakin akan ada baiknya. Kiai-kiai di Jawa Timur juga sudah divaksin. Ya kita mengikuti kiai saja toh. Kalau toh kamu ragu dengan pemerintah, masa kamu ragu dengan kiai? Masa kamu ragu dengan Kiai Anwar Mansur? Masa kamu ragu dengan Kiai Kafabih? Masa kamu ragu dengan Kiai Mutawakil? Masa kamu ragu dengan Kiai Mustamar Marzuki? Lah kalau meragukan TB itu harus. Itu jangan suudon lah. Jangan suudon. Betul. Insyaallah kebahagiaan semuanya. Amin. Amin. Kemudian selanjutnya, oke, malah pertanyaannya beda meneh dari Mams Rosa Yusuf Zahra. Kalau lagi head apa kata boleh baca Quran? Enggak boleh. Jadi la yamassuhu ilal mutahharun. Janganlah kamu menyentuhnya kecuali dalam keadaan suci. Apa yang bisa dilakukan oleh orang head? Banyak. Contohnya membaca sholawat, dzikir, itu masih boleh. Ngono. Lagi Gus, nyuwun dungane moga-moga corona minggat bulan Ramadan. Amin. Amin. Terus apalagi? Assalamualaikum Gus. Wah, pertanyaannya beda meneh iki. Dari Safron Kediri. Wah, mau anak Beroni iki. Safron itu Safroni. Oh, Safroni. Rondo Bekasi Roni. Maaf mau tanya. Kalau suami istri melakukan hubungan malam terus lupa mandi, puasa sah apa tidak? Begitu ingat langsung mandi. Yang enggak sah itu begitu kamu bangun pagi kurang puas tambahi lagi. Lah itu kan. Jamu. Dari Hasim. Mau belajar agama di umur 20 tahun ada telat. Karena belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari boyan sampai ke liang kubur. Maka belajar nggak ada kata terlambat. Ingat ya, orang yang niat belajar dimanapun, kapanpun akan bisa mendapatkan pelajaran. Tapi orang yang tidak niat belajar, sedang belajar pun tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Angel. Pepatah saja sudah mengatakan. Apa? Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti nggak akan ikut olimpiade. Aku ya duwe. Sepandai-pandainya suami menyimpan istri muda pada akhirnya tua juga. Gede kowe. Sepandai-pandainya seorang profesor, ya memang pandai lah wong profesor. Pribahasa. Kaisa. Contohnya ingin mau peribahasa lagi. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Kan makmum. Berlari.
Kemudian selanjutnya, lelah sama Covid, Gus. Nggak bisa silaturahmi lagi. Kita selalu rindu sama silaturahmi kayak dulu. Sabar. Sabar enten watese mboten wonten. Sing duwe wates niku mung Kulon Progo karo Kediri. Kecamatan. Batas, Pak. Nah, kalau ngomong vaksin akhirat seperti apa, Gus? Ini yang mau saya sampaikan. Ini. Jadi kalau kita kemudian meningkatkan antibodi dengan meningkatkan imun, bagaimana kemudian dengan vaksin akhirat? Tentunya dengan meningkatkan iman. Maka ada istilah iman dan imun. Ningkat ke imun karo olahraga, karo vaksin, ningkat ke iman karo ngaji. Apa mana ngaji ning JTV. Sing sesuk insyaallah wis ra nganggo TB. Oh, udan deres niku. Gedung. Enggak sida udan. Maka saya mengatakan apa? Bisa jadi kemudian musibah ini ada karena kita terlalu jauh dengan Allah. Maka dikatakan dalam Al-Qur'an waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Artinya B Becek ketitik olok. Alah, ra nyambung. Iki ben mondok apa ora to, Bi? Mondok Nang pundi? teng pondok bersalin. Oh, bersalin. Bojoku meteng terus Gus Wari kula dadi lha pelek teng mriki. Jadi lek wong liya iki apa mbok ning lahir iki rekoso tok ate pimpin ora watuk metu kok. Cepet. Jadi, Mbak, waman aradu ang dzikri, barang siapa berpaling dari mengingat aku, fa innalahu ma'i sadang dongka, maka aku berikan kehidupan yang sempit kepada orang itu. Termasuk bentuk kesempitan itu apa? Musibah. Karena selama ini kita terlalu jauh dengan Allah. Maka kemudian pentingnya ngaji itu di sini supaya kita diingatkan. Lah apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah mengembalikan semua urusan ini hanya kepada Allah. Allah yang memberikan corona dan Allah pula yang akan mencabut corona. Allah yang membuat situasi pandemi ini dan Allah pula yang akan mengakhirinya. Dan tetap dimulai dan diakhiri oleh Allah. Maka dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua berasal dari Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Termasuk soal corona. Maka dikatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar jika dikeluhkan, terurai jika diadukan kepada Allah, merumit jika diumbar kepada manusia. Maka lama musibah kita sabar ngempet, gak usah ngaruworo. Yang perlu kita lakukan itu adalah akhlaknya Rasulullah. Rasulullah itu akhlaknya apa, Pak? Kalau menerima nikmat beliau berbagi kabar, wa amma bi nikmati rabbika fahadis. Tetapi kalau beliau menerima musibah atau sedih diam. Beda karo TB. Lah duwe duit meneng lah susah ngomyang. Ngono. Pas menang bareng kalah ndak bengi kalah 400 aku. Oh, lah duwe duit omongane senggol dik senggol baso. Aku nek duwe duit salat karo gak ya ketok kok. Lah kok iso? Nek pas gak duwe duit niku anggo salat Allahu Akbar. Wow. Tak rusuk-usukno. Tapi duwe pas duit, dem duwe duit salat ya. Allahu Akbar. Terus malaikat bingung iki antara surat kok gerakannya cepet, aku ditulis senam. Lah kita harus bagaimana? Nanti akan saya sampaikan di segmen berikutnya. Oke. Musibah yang membuatmu mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa mengingatnya. Menganjata waya sore sahur bareng Gus Miftah cuma ono nang JTV. Menganjata waya sore sahur bareng Gus Miftah balik maneh nang JTV. Nah, bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Kita lihat hadis Rasulullah Muhammad SAW dalam riwayat Ahmad. Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia menerima kebaikan, ia memuji Allah dengan cara bersyukur. Namun ketika dia mendapatkan musibah, dia menerima musibah itu dengan cara bersabar. Ya sudah, nerima nikmat, syukur, nerima musibah, bersabar. Kenapa kita harus bersabar? Fa inna ma'al usri yusron. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Yakin itu. Kemudian apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak pernah membebani kita melebihi batas kemampuannya. Orang mungkin B, ketika Allah menguji kamu, kok kamu nggak kuat tetap diuji. Kenapa hari ini kita masih diuji? Karena Allah tahu kita kuat. Dan yang perlu kita pahami adalah ketika Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 40, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Nggak akan mungkin Allah meninggalkan kita. Besok Nanda, kamu bisa jadi ditinggalkan oleh pasanganmu, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan kamu. Kalau sampai pasanganmu meninggalkanmu, tengoklah ke belakang, di sana masih ada aku. Iya. Garangan. Kiai. Apa? Gurune awake dhewe. Maksudnya awakmu lho. Lah udu. Lah sing gurine Nanda kan awakmu. Iya. Jadi apa? Musibah yang membuatmu mendekat kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa mengingatnya. Kadang-kadang kemudian kita bisa mengingat Allah gara-gara kita dikasih musibah. Dikasih nikmat kita malah lupa. Gus Miftah sering banget ngambil contoh ini. Pak Irman di atas, gitu kan? Pak Pemret di atas, ada karyawan anak-anak kameramen di bawah, dilempar uang 20.000. Biasanya yang dilakukan oleh kameramen apa? Ngambil uang 20.000 tanpa pernah melihat siapa yang melempar uang. Lempar lagi uang 50.000, uangnya diambil, nggak lihat ke atas siapa yang melempar uang. Lempar lagi 100.000, tetap uangnya diambil tanpa melihat ke atas siapa yang melempar uang. Akhirnya di atas jengkel, yang dilempar kemudian bukan uang tapi kerikil, Pak Kenandasi. Biasanya baru ndangak, oh jenengan toh Pak. Gitu. Kadang-kadang apa? Untuk supaya kita kembali kepada Allah, kita perlu diingatkan dengan musibah seperti ini. Maka saya mencatat, bagaimana kemudian di era pandemi ini banyak orang yang kemudian sok religi. Nah, tentunya dengan cara yang baik, jangan hanya karena takut mati. Saya sekarang punya andai-andai ya. Hari ini banyak orang khawatir dengan masa depan. Iki rampungnya kapan? Kerjaku kapan? Kaya Cak Yudo, kaya TB. Iki tanggapannya kapan meneh gitu loh. Tanggapannya kapan meneh? Aku saiki iso tanggapan mergo syafaate Gus Miftah tok umpamane ngono. Yuk kita ketawa berjamaah ya. Saya begini, Yudo, Nanda sama TB, bayangkan kalau kamu naik perahu di tengah sungai, kemudian perahunya bocor. Di sekeliling perahu kamu banyak buaya yang akan menerkam kamu di atas perahu itu. Apa yang kamu lakukan? Jawabannya sederhana, apa gue? Nanda cemplung ke sih. Wah, Ini mengorbankan. Kan buaya kan suka wanita. Gitu. Salah. Buaya kan salah laki buaya. Orang ngono Buaya bisa itu bener. malah suka laki-laki karena buaya itu istrinya Pak Ayah. Nah, salah Bre, sing bener ngono Be. Cewek itu suka mainan air tapi nggak suka dengan buaya. Sing bener ngono. Kalau kamu, saya bilang, bayangkan kalau kamu di atas perahu, perahu itu di sungai, kemudian perahu kamu bocor, dikelilingi oleh banyak buaya. Apa yang perlu kamu lakukan? Yang perlu kamu lakukan cuma satu, apa? Berhenti membayangkan. Soalnya nggak perlu dibayang. Loh, kan tadi saya bilang bayangkan. Bayangkan. Ini pertanyaan nih lah. Loh bener nggak? Iya. Berhenti membayangkan. Berhenti membayangkan. Artinya apa? Ada kecemasan yang sebenarnya bisa jadi ini ilusi tentang masa depan kita. Betul. Apa mikirno boyo ya toh? Mikir tanggapane ra ono kok mikir boyo. Betul. Jadi berhenti membayangkan. Lah kenapa kemudian kita hari ini stres, depresi macam-macam? Karena membayangkan masa depan yang belum tentu terjadi. Iki lah ngene terus so anak bojoku kepiye? Contoh begini, ada orang mati, suaminya mati, dia punya anak, punya istri. Biasanya tetangganya ngomong apa Pak? Wah masa kayak sing lanang mati so anak bojone sing ngopeni sopo? Dia lupa yang ngopeni anak istrinya itu bukan suaminya tapi Allah. Bisa jadi kok suaminya mati, anak istrinya malah lebih baik. Kenapa? Karena diopeni karo wong sing luwih apik. Umpamane, bojone, umpamane bojone TB ditinggal mati karo TB. Lah, kan karo TB uripe rekoso ndelah dipek wong kaya Pak Irman. Kan lak luwih enak uripe bojomu. Mila kowe tak dongake muga-muga ndang mati supaya bojomu iso diopeni wong sing luwih kepenak. Pak Irman,
Ojo dibayangno. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Bisa dibayangno. Loh, kita itu selalu saja membayangkan hal-hal yang belum terjadi. Padahal ketakutan-ketakutan itu bagian provokasi dari setan. Maka kita nggak boleh was-was karena bisa jadi itu ilusi. Maka begitu menghadapi seperti ini yang perlu kita lakukan apa? Hadapilah nikmat dengan rasa syukur dan terimalah musibah dengan rasa sabar. Allah Azza wa Jalla tidak pernah mengecewakan. Tetapi kitalah yang terkadang lemah mengambil hikmah dari kejadian itu. Maka saya mencatat, tolong Anda semuanya dengar. Karena saya tadi mengatakan berhentilah membayangkan. Ini konklusi dari malam hari ini. Ini yang pengen saya sampaikan kepada pemirsa hari ini di rumah. Bagaimana kita menghadapi kecemasan-kecemasan seperti itu. Ingat kata Gus Miftah, kecemasan adalah ilusi buruk tentang masa depan. Daripada membuang waktu kita untuk cemas terhadap apa yang belum pasti terjadi, lebih baik mempersiapkan diri untuk menghadapi. Siapkan. Saya selalu mengatakan apa? Kita tidak bisa mengatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Iya. Bener nggak? Betul. Kita nggak bisa ngatur ombak, tapi kita bisa belajar berselancar. Katakanlah begini, ada orang, Gus, bagaimana menghadapi omongan orang tentang kita? Kita nggak bisa ngatur omongan orang, tapi kita bisa mempersiapkan bagaimana merespon omongan orang. Ngono carane, be. Ini masa depan belum tentu terjadi yang seperti itu. Kenapa kita bayangkan yang enggak? Maka kuncinya adalah berhenti membayangkan. Ojo membayangkan sing ora-ora. Kowe mikir kok, iki lak bar 30 episode kira-kira aku tambah apa ora? Rasa mau pikir. Kula mboten mikir niku. Sing mau pikir apa? Perkara aku mati bojoku dipek Pak Irman niki wae lho. Kula mek mikir niku tok. Wis yang tak pikir ini Pak Irman. Napa Pak Irman? Mesti kecewa ini. Ora mungkin. Tapi apa ya Pak Irman iki kalu bekasmu to, bebe gitu loh. Pak, aja dibayangno lho, Pak. Pak, kalau bakal ayo. Tolong Pak Irman jangan dibayangkan ya, dilakoni. Enggak ya. Maka yang perlu kita lakukan adalah hari ini adalah fafirru ilallah. Mumpung ini bulan puasa, kembalikan semuanya kepada Allah. Yang bisa menyelesaikan urusan ini hanya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Tolong saja ini dibaca, mumpung ini bulan puasa, dibaca habis sholat habis sholat asar menjelang matahari terbenam. Dibaca 100 kali saja. La haula wala quwata illa billah. Insya Allah Allah akan menolong kita, mengabulkan doa kita, mengabulkan permintaan kita, dan Allah akan memberikan solusi dari masalah yang kita hadapi. Ingat, Allah tidak pernah memberikan masalah kecuali Allah memberikan solusi. Allah tidak pernah memberikan ujian kecuali Allah memberikan kunci jawaban. Maka selawatnya Gus Miftah apa? Hasbi Rabbi Jallallah. Cukuplah Allah sebagai penolongku. Maafi qalbi ghairullah. Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini insya Allah corona segera sirna. Amin. Gus Miftah selalu mengatakan, berdoalah kepada Tuhannya corona supaya corona segera dihilangkan. Jangan gara-gara corona kita kehilangan Tuhan. Yuk kita niat puasa. Mudah-mudahan puasa keempat kita hari ini lancar. Amin. Dan begitu tidur bangun-bangun maghrib. Amin. Tidur enak amat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu Soma Ghodin An adai Fardi syahri Ramadana Hadhi sanati Imanan Wahtisaban Fardol lillahi ta'ala. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nanda ngantuk. Saya begitu terenyuh. Jangan gitu loh. membayangkan. Membayangkan apa? Membayangkan Pak Irman. Dapat Ingatlah, istrimu. cari suami yang bila ada masalah larinya ke Allah. Bukan ke? cari lelaki yang kalau ada masalah larinya ke wanita lain. Jangan contoh Pak Irman ya. Ora kamu tuh. Ya udah, jadi pemirsa sekali lagi kenali keunggulannya Pertamax dengan RON 92.
karena memang mengandung formula Pertatek bikin mesin kendaraan kamu lebih awet dan terlindungi sekaligus membantu wujudkan langit biru untuk negeri. Jadi lebih baik menggunakan apa? Pertamax. Terima kasih sekali lagi untuk Telkom Indonesia, untuk Sarimi varian baru dan juga untuk Best Western Papilio Hotel. Kita jumpa lagi insya Allah besok di acara mana? Sahur bareng Gus Miftah. Ayo dulur, Nambah Barakah. Insya Allah. Tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh.